Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berbicara mengenai kemerdekaan, saya teringat satu surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan, atau bisa juga diartikan pembukaan ini adalah kemerdekaan. Jadi ini kisah tentang kemerdekaan atau pembebasan kota Mekah terjadi pada Futuh Mekah atau tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 setelah Rasulullah hijrah, di mana pada saat itu Rasulullah dan 10.000 orang sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah. Jadi luar biasa sekali. Terbayang ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar hijrah pertama kali, hanya berdua terusir dari Mekah. Dan 9 tahun kemudian kembali lagi ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan tanpa terjadinya pertumpahan darah. Dan saat itu Mekah menyerahkan dirinya di bawah Rasulullah SAW, dan saat itulah semua penduduk Mekah masuk ke dalam agama Islam. Sayadkhuluna wara'aitan nas sayadkhuluna afwaja. Dan kamu melihat bahwa manusia ini masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Jadi begitulah Allah ketika sudah datang pertolongan Allah, maka Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah pernah terusir dari Mekah, tapi kembali lagi dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Maka sejak saat itulah Futuh Mekah tahun ke-9 Hijriah, maka semua penduduk Mekah masuk ke dalam agama Islam, dan sejak saat itu tidak ada lagi orang kafir di Mekah. Maka dua kota yang haram, dua kota yang suci, ini adalah Mekah dan Madinah, di mana di dalamnya tidak ada orang kafir, hanya ada orang Islam saja. Termasuk dua pemimpin kafirin musyrikin Mekah pada saat itu, yaitu Abu Sufyan. Ini juga masuk Islam di saat Futuh Mekah. Yang kemudian Abu Sufyan yang tadinya pemimpin orang-orang kafirin musyrikin, maka di dalam hidupnya dia menjadi seorang pemimpin kaum muslimin dalam menaklukkan kota-kota lain berikutnya. Begitupun istrinya. Ini istrinya pun sama. Dia adalah orang yang pernah dulu memakan jantung dari Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, pada saat perang Uhud di tahun ke-2 Hijriah. Yang ternyata setelah memakan dari jantung dari Sayyidina Hamzah ini, mentah-mentah itu menjadi penyakit. Sampai akhirnya pada saat Futuh Mekah ini datang kepada Rasulullah, meminta doa kepada Rasulullah. Rasulullah pun mendoakan atas kesembuhan dari istri Abu Sufyan. Walaupun Rasulullah tidak mau melihat dari istri Abu Sufyan ini karena sakit hati yang luar biasa. Ya, maka menyemangati dari surat Al-Nasr ini pada saat kemerdekaan seperti saat sekarang ini, mudah-mudahan kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah lah kita bangsa Indonesia merdeka, dan kita lah saat yang hidup saat ini wajib mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bangsa Indonesia ini kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.